الصالحات خصوصا للمعالي في هذا الكتاب الشيخ علي بالله عبد الصمد الفضيل ورسوله وفوره أن الله يتغشى برحمته والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala habibuna sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ibu-ibu al-hadirat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada sehari ini, di pagi ini kembali sama-sama dapat melanjutkan kegiatan taklim kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nantinya bermanfaat, dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, yang tentunya kita mengharapkan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan pembicaraan kita halaman 177 halaman. Nah, sampai di mana? Nah, 3 baris. Dan ya ditolak lagi sayugianya memikirkan af'al Allah Ta'ala. Biasa Allah zikir boleh. Sayugianya memikirkan af'al Allah Ta'ala, yakni segala perbuatan Allah yang memberi bekas ia di dalam segala makhluk ini, yang menyampaikan ia akan makrifat Tuhannya yang sebenar-benarnya. Seperti ia memikirkan kejadian bumi dan langit dan barang yang di dalam keduanya ini. Nah, kita lihat pula. Jadi kita ini boleh dianjurkan memikirkan segala af'al Allah, perbuatan Allah. Nah, itu af'al perbuatan Tuhan lah. Langit dan bumi itu mengenal, kalau sebagaimana ayat di dalam surah Sabihis ya, kita dianjurkan afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat wa ilal samai kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat fadzakir. Nah, jadi ujian Tuhan kan, apakah manusia itu tidak memandang bagaimana gunung ditinggikan, macam-macam gunung tingginya, ada tinggi benar. Gunung apa di luar negeri kita tingginya bermacam-macam kan. Allah menjadikan, kemudian bumi dihamparkan, langit berapa lapis bumi ini, langit bumi itu kan 7 lapis. Perjalanan langit itu 500 tahun perjalanan mulai langit pertama ini, dari bumi ini perjalanan 500 tahun. 500 tahun umur kita berapa ada? Kawah. Nah, kemudian 500 tahun itu dari langit pertama, kedua itu 500 tahun ulang. Kali 7 berarti 3.500 tahun perjalanan. Ini Masya Allah. Kemudian langit itu bilang ciptaan Allah. Ada mengatakan langit pertama ini diciptakan dari pirak. Langit pertama itu pirak.
Langit kedua itu zahab, dari emas. Jadi mana emas pian utuh langit kedua itu. Langit kedua itu dari emas. Kemudian lagi jamrud juga dijat. Hebat semua antara ciptaan. Nah ini sampai langit ketujuh itu ada. Nah kemudian bumi ini 7 lapis pulang ke bawah, macam mola ciptaan. Makanya kita ini takutan bahwa kita menjadi orang tuh lah. Contohnya maaf mengangkat tanah orang sekilan aja. Berarti itu 7 lapis bumi itu berapa jumlahnya? Naik atas aja juga. Tanggung jawabnya nih. Kada gampang sekilan aja. Kali 7 lapis. Itu kainan. Nah ini kan masya Allah. Nah ini ciptaan Allah nih. Bumi, langit, dan apa namanya barang yang di dalam keduanya antara nih isi-isinya macam-macam lagi. Lalu tafakur di sini bahwa ini adalah ciptaan Allah, tentunya sebagai sang pencipta dan orang yang diciptakan, makhluk yang berakal, berpikir, manusia ingat kepada Allah. Nah ingatnya tuh, jadi makrifat, arti makrifat tuh ingat bahwa ini ciptaan Allah, bukan makrifat mengenal Tuhan dalam artian apa baikwan, kadang ingat ini di hati kita, Allah yang menyediakan, Allah yang menciptakan, Allah yang apa memberikan karunia. Lalu kita timbul syukur kepada Allah, timbul nabaya melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini macam aja tipiknya gini. Jadi sampai kepada makrifatullah. Nah yang menjadikan sekalian alam, lalu ingat ingat nih, ingatnya lawan Tuhan yang menciptakan nih. Umum lagi, tunang secara umum, yang halus lagi, yang halus rezeki kita nih diberikan Allah Ta'ala. Tambah lagi yang paling halus ini ya napas kita, oksigen, kesehatan hari-hari ini kan apa namanya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini baik ada sia-sia. Artinya apa? Ada tanggung jawabnya. Yalah, ada tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi yaumal qiyamah. Itu aja Rasulullah. Setiap kamu itu pemimpin, dan pemimpin itu akan dimintakan tanggung jawabnya terhadap kepemimpinannya di hari kiamat. Nikmat khusus umumnya, nikmat yang Allah berikan, berapa kita umur panjangnya, waktu taklif berapa, umpamanya bibinian yang sudah haid 9 tahun, nah umpamanya 50 potong 9, nah berarti apa ya 41 tahun lah. Nah 41 tahun itu umur taklif kita, ibaratnya sakit berapa jumlahnya, sihatnya berapa, waktu nang sia-sia berapa. Nah gunakan nonton ini macam-macam nang hal-hal berbeda, tanggung jawab itu ya. Ada catatannya semua. Apakah digunakan untuk kebaikan atau kemaksiatan, itu semua tidak luput daripada catatan malah malaikat. Nah, habis itu kan bukunya ada pacang hilang ada. Selalu tambah lagi ya, batang tubuh kita menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dalam surah Yasin malam. Jadi yang menjadi saksi perbuatan kita ini kadang kali ada batang tubuh kita sendiri yang bersaksi terhadap perbuatan kita selama hidup di dunia. Tambah lagi saksi yang lainnya, fasilitas yang kita gunakan, baju, tapi kerodong, kan kenapa? Celana habis ya, nang pian pernah gunakan itu datangan kan. Kalau laki kan kopiah, suah lamai kopiah, hanya salawat, tapi untuk ibadah umum tuh, atau gaya nang hal maksiat datangan aja. Ada awal tuh ya, semuaan datangan kena. Nah makanya kita apa dalam hukum fikih. Kenapa jadi kita ini sembahyang sunat itu sunat yang takilu ila mahalin ila mahalin ahar. Sunat kita sembahyang berpindah-pindah. Bila wajib di sini karena sunatnya pindah-pindah, catatan apa asian undur ya. Undur pada sab kan itu lain pulang. Berpindah tapi sabnya berpindah jangan. Artinya berpindah itu mensab di situ sab pertama, nah silakan ada di lawang
Tapi kalau berpindah sampai yang wajib nih, sampai yang sunat umpamanya saf pertama, sampai yang wajib saf kedua, nah itu jangan. Tetap pian yang mundur, tetap kamu Kak, karena saf itu lebih utama daripada berpindah. Umumnya sasak nih. Nah tapi kan secara umumnya sudah habis yang fardu, kenapa kemana-mana kalau pindah? Pindah-pindah kan. Kenapa ya? Karena tempat yang kita melaksanakan ibadah salat itu menjadi saksi di hari kiamat. Rumah kita Kak, sekali-sekali yang di sini sama yang mana-mana, dia punya umumnya sekali-sekali di desa ini ada sama tamat tadi kamu situ aja kan, cuma Yesus bang dari secara umum baik kebanyakan kita ibadah situ cuma kena ada di waktu satu saatnya nang kita namanya mau ambil berkah supaya rumah nang ini juga artinya ada berkahnya nih, karena juga kiri juga nya kalau hendak nang di desa ini juga nama contohnya mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau di antaranya adalah pohon kurma, batang kurma menangis pula karena Nabi menduduki imbah Nabi diulahkan mihrab tempat tempat Nabi duduk waktu khutbah, lalu kurma ini menangis kayak anak dah minta duduki juga. Nah itu kan berarti ada faedahnya lah. Bagus saja tuh pian rumah kita tuh di mana-mana sekali tuh. Di sini banyak lah asal jangan divisir sampai yang ya tempatnya kali-kali kan kamar kita tuh kan nyawa ada ya gunakan di ibadahnya tuh kan jangan khusus guring aja, gunakanlah juga untuk sembahyang sekali supaya berkah. Nah itu mau di situ tunggal tak kenal yang gak dapat yang mana lain nih sembahyangnya bagus aja. Nah kemudian selanjutnya mulai jadi dan lagi memikirkan kesusahan tatkala mati. Masya Allah. Nah ini insyaallah ada bicara lah tafakur dengan kematian, memikirkan kesusahan mati ini dan lagi memikirkan akan sesuatu yang di dalam kubur dan kesusahan yang di dalam hari kiamat, dan siksa di dalam neraka supaya takut akan Allah Ta'ala. Coba ini kita lihat mula sedikit nih, kita ulangi biar ada lebih banyaknya Allah menambahkan supaya lebih kita nih Pak menyadarkan hati kita ini, menyadarkan diri kita ini baik sayugianya kita memikirkan kesusahan, kesulitan tatkala mati. Nah dan lagi memikirkan atau tafakur sesuatu yang di dalam kubur, itu kan kaitannya ada, dan kesusahan dalam hari kiamat. Ini belum tambah tadi udah Anda membaca dalam kitab Tanwi Tambihul Mughtarin, membahayakan mula. Di sini wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum, di antara akhlak-akhlak orang yang sufi, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ibadah, kasratul hazni wal hammi, banyaknya mereka itu hazannya sedih dan duka cita, khawatir benar, sadih benar mereka nih. Kullama tazakkarul mauta wa sakaratihi, setiap kali mereka itu ingat kematian dan sakaratnya, penderitaan saat mati nih. Kenapa? Khaufa su'il khatimah, takutan mati su'ul khatimah. Jadi mereka ini takutan mana kalau matinya ini dicabut oleh Allah Ta'ala ma'rifat atau iman tadi. Nanti kita nih jangan sampai merasa aku ini tidak apa-apa, selamat sudah aku dimati pacang husnul khatimah, jangan. Banyak kita ditakutan benar kalau iman kita ini lepas pada saat sakaratul maut. Nah ini nih pian tolak ukurnya ibarat orang main bola itu pian nih finalnya nih. Amal kita nota dahulu itu biar kada berarti lagi kalau di penghujung hayat kita ini na'udzubillah dicabut Allah Ta'ala sul khatimah. Walaupun bagaimana ya hal ibadah, bagaimanapun banyaknya ilmu, bagaimanapun kebaikan, kalau Allah mencabut na'udzubillah. Nah di sini kita takutan benar. Itu nak orang bahari itu pian ulama ini takutan benar. Hatta tazalzala uquluhum min syiddatil alami, sehingga tazalzala ini kan nah kayak hilang akal mereka ini. Karena bersangatan apa takutnya ini. Ada riwayat karena Ka'bul Akhbar adalah Ka'b bin Akhbar mengatakan
lamma atal basyiru ila Yaqub alaihissalam, tatkala datang Basyir ini kan malaikat malakal maut nih, mendatangi Nabi Yaqub alaihissalam pada saat beliau meninggal dunia nih. Lalu setelah ditanya oleh malaikat ini, ujar Yaqub menjawab, ma indi syai'un ukafi ukabi, tidak ada sesuatu yang dapat menolong aku akan dikau dengan dia kematian ini. Pokoknya beliau sudah sampai ikam ke mana kalari pacang dapat terus, artinya tidak ada seorang pun yang dapat berlepas daripada kematian. Tetapi kata beliau ini, mudahan Allah memudahkan aku pada saat sakaratul maut. Makanya kita kan Allah mahawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu biar jangan tinggalkan doa itu. Nih, mudahkan ya Allah atas kami ini kan dalam menghadapi sakaratul maut. Itu doa itu biar. Nah, kalau di sini banyak pendapat ulama lah. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan masalul mauti kasyajaratil syauq udkhilat fi jawfi ibni adam wa akhadhat kullu syauqatin bi uruqin sumajtabaha rajulun syadidul jabi wa qata'a ma qata'a wa baqa ma baqa. Perumpamaan kematian itu, kata beliau, kata ulama nih, seumpama pohon yang berduri. Apa ya Pak? Berduri rimau, contohnya kita Pak, duri rukam ya kalau nah paling ini di Padang tuh dadangkak lah ya kalau panjang kalau durinya tuh. Laksana pohon yang berduri baik dimasukkan ke dalam mulut anak Adam, masukkan nih yang berduri tadi. Embah itu dicabut bakarasan, paculan durinya nih, tak berubur, tak tinggal durinya. Itu tidak lebih sakit daripada kematian dunia. Lebih sakitnya kan, tak tinggal durinya nih dalam-dalamnya. Nah makanya apa? Tapi kalau orangnya Allah mudahkan, andai kata nih Masya Allah, jadi seperti duri yang di pohon yang berduri dimasukkan ke dalam mulut, cabut tuh orang yang paling keras, yang paling kuat macam pun nih, tak berubur, maka itu pun tidak lebih sakit daripada sakaratul maut. Nah ini Masya Allah. Ujar Salman Al-Farisi mengatakan, seorang ulama nih, maaflah, cuma ini ciri nih, cuma kita jangan lupa ini ciri aja. Kata beliau, idza rasaha jabinul mu'mini indal maut wa zariqat aynahu wa antashara man kharahu fahuwa fi rahmatillah. Ini ciri nih. Apabila, kata beliau nih, apabila seseorang mati nih, apabila berpeluh oleh dahi atau keningnya seorang mukmin pada saat mati, kan ada mati itu berpaluhan. Nah, berpaluhan lah. Kemudian selanjutnya lagi ujar sidin wazarqat, mengalir kedua air matanya. Berarti kayak oma nangis talak, banyak mata keluaran, berpaluh nih. Wanta syarat, kemudian mengembang kedua lubang hidungnya. Ngembang Pak bagian baluas, fahuwa fi rahmatillah, maka orang ini si mayit ini dalam rahmat Allah. Cirinya Bu, jadi bila orang itu mati buai, dilihat nih keningnya berpeluh, kemudian apa tadi banyu apa matanya nih bebanyuan, kemudian hidungnya mengembang beganal, itu ciri mayit ini dapat rahmat Allah. Berarti nampak matinya husnul khatimah. Nah itu ciri pula. Cuma hati ini kan ini ciri itu atas Salman Al-Farisi. Sebaliknya Bu, nah ini sebaliknya nih, Allah membahayakan. Wa idza ghatta ghatital majnuq wa hamida launuhu wa azbidat syafatahu fahuwa fi adzabin. Sebaliknya Bu, apabila nih gadidan, ujar kita ini kan mendengkur nih, seperti mendengkurnya binatang nang disembelih orang mendengkur, kemudian lagi dan berubah warna mayat tadi kayak model kayak
hitam. Nah kayak model kayak pokoknya berubah tuh menjadi hirang lah, kayak model anu lah. Dan kemudian lagi dan keluar buih dari siapa tahu bibirnya berbuih, awaknya berubah jadi pindah hitam, tambah lagi napa ya bunyinya mendengkur, nah kayak nang binatang nang sembilita ngaruh tuh lah. Fahuwa fi adzabin, maka mayat itu dalam ajab Allah. Maafulah nih kita nih, itu ciri ini kata Salman Al-Farisi, seorang ulama nih. Cuma pian jangan banyak pandai lah, mudahan ini sini dapat rahmat. Nah, tahu kata, nah, jangan memisahkan nama aja kasihan ini itu adanya. Cuma itu ciri Salman Al-Farisi. Nah, banyak banget lah. Cuma ulun kadang menyimpulkan terlalu banyak nih. Karena kalau timbul macam-macam lah, cirinya di banyak banget ini. Jadi ulun sudah ganti ulun ceritakan di sini di kitab ini lah. Nah, kecuali pengen bisa baca silahkan baca sini. Cuma ulun kadang menuliskan ini asal kada tahan benar. Kalau kadang timbul mungkin apa-apa di zaman ulun menjutakan. Nah, ibu-ibu wal hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya lagi kita nih. Jadi yang masalah kematian ini kan banyak banget ya. Ini insya Allah nanti ada babnya telah di bab namanya selanjutnya di bawah tuh. Itu insya Allah dalam kupas lagi lebih luas. Dan lagi memikirkan surga dan nikmatnya supaya jadi takut akan Allah Ta'ala, dan lagi memikirkan surga dan nikmatnya supaya membanyakkan harap akan Allah Ta'ala. Nah, harap ini kan Tuhan, dan membanyakkan syukur akan Allah Ta'ala dan reda akan Dia. Itu memang saya itu baik dan jurakan nih. Jika kalau ingat nih, ingat surga lalu gemar kita beribadah, ingat neraka kita takutan benar jalur apa tobat kepada Allah, itu tujuannya nih. Cuma kalau waktu kita sehat nih banyak ingat lawan apa masalah ajab Tuhan nih, masalah kubur, supaya kita jangan sampai apa ya banyak melalaikan perintah. Sudah sakit malah lagi pian banyak ingat rahmat Tuhan lagi, pertolongan Allah. Aku ini sudah napa ya, sudah napa ini nah mudahan ini diampuni Tuhan. Itu kalau sudah sakit, waktu sihat kita ingatin apa banyak ingat lawan masalahnya apa siksa, masalah penderitaan alam barzah, nak mati tadi, supaya kita jangan sampai napa melalaikan nang kada nang apa namanya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut pula. Dan kata Syekh Maulana Said Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa yanbaghi ayakuna laka wirdun minat tafakkuri fi kulli yawmin wa lailatin tu'inu lahu sa'atan aw sa'ataini wa ahsanu awqati tafakkuri afraguha wa akhfaha wajdaruha fi huduril qalbi kajufil lail. Artinya kata beliau, dan sayugianya bahwa ada bagimu itu wirid di dalam tafakur di dalam tiap-tiap hari. Maksudnya begini mas, ada kita nih sehari itu gunakan walaupun paling menit kita gunakan biar waktu kita ini merenung apa ya tentang masalah kematian nih, atau masalah amal kita kah, masalah umur kita renungi. Kayak ini sudah aku nih Tuhannya, umpamanya sudahlah aku nih bujur-bujur bersungguh-sungguh beribadah. Kada kayak waktu lagi anom dahulu, umpamanya nih bujurlah sudah aku nih benar-benar kembali kepada Allah, benar-benar menyediakan waktu untuk ibadah. Kada lagi nak kayak rajin. Nah kita pikir nih, kalau umpamanya belum baik kita usahakan nya kita nih malah manusia kita nih kan kita nih laksana apa bulat lonjong. Kita dibulati pulang, lonjong pulang, yalah. Tak kena bulat, alhamdulillah bagus. Ibadahnya tak kena lonjong, ada kelihatan muanya. Ya kalau artinya ada kelihatan dilanggar nih, ada kelihatan di masjid itu kan tak kena lonjong, tak kena bulat kuat ibadah. Nah kita nih baik, tak kena bulat kita nih kuat apa ibadah kita naik. Kenapa tak kena turun ya? Nah dibulati. Jadi tafakur harus ada dia, harus ada merenungi nih. Yalah. Khairun nas man tala umurhu wa kasura amaluhu. Manusia yang paling baik Nabi umurnya panjang, kebaikannya banyak. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya dan banyak kebaikannya. Kebalikannya bang,
Nah, orang yang paling buruk, orang yang umurnya panjang, banyak keburukannya ulang. Nambahi penyakit ini. Artinya apa ya? Lebih baik mati biar daripada umur panjang banyak maksiat. Tak kurang dosa. Misalnya kayak itulah. Kita ini bukan berarti kalau dia bagus pian umur nang handap-handap umur tuanya kurang dosa. Kita nak panjang ini belum tentu lagi. Cuma berniat mudah-mudahan kita umur panjang ini banyak kebaikan. Nah, masalah kebaikan ini boleh kadang kawan nilai dengan apa walaupun berilmu tapi banyak ada amalkan pareja. Yalah, yang jelas adalah kebaikan itu sejauh mana orang ini menilainya, artinya apa? Mengamalkannya itu. Dan tiap-tiap malam ya. Jadi tiap-tiap hari dan tiap malam nih yang engkau nyatakan bagi tafakur itu akan suatu saat atau beberapa saat atau itu lebih baik segala waktu bagi memikirkan itu atau tafakur itu, yaitu yang terlebih kosong daripada perbuatan dunia. Nah, jadi tafakur ini kita ada waktu kita nang celah-celah kita nang artinya ya kada sibuk urusan dunia nyaman pian malam lah subuh pak ya jam 3 jam 4 atau karena sebelum subuh kan sunyi lah apalagi malam nah merenungi ya pian deh kalau perlu pian nah mati lampu aja sekali ada takutan enggak ada bila takutan nih hanya di dunia kau masih ada ini pajah lampunya kuciak ya Allah takutan benar kiri mula tanda kita nih bay iman kita lemah nih lampu aja abut deh padahal dikubur dalam pula nah kan kadangnya di dunia kalau kemana kita mana jadi kita sebenarnya kayak itu bay nah kayak ini dah bayangan kayak aku sudah andai kata aku dalam kubur dah kawal lalu biar kemana kita tolong mana becik hati kan aku aja deh nah situ biar bayangkan oh, gelap ini berarti apa tidak ada tempat kita untuk berlari tidak ada tempat kita mau apa pertolongan kecuali Allah. Nah disinilah banyak amal ibadah kita kainah laksana kita apa berada tamsinya tadi kan di kegelapan nih yang kamu serangan lo serangan aja lagi anak bintua hilang deh ya lah anak bintua hilang deh lepasan deh tapi istilah kan mulah kamar khusus nih masuk ke situ batu pajah lampu kadepi malam pulang batu kadang lagi bunyi napi bunyi napi nang bari itu nah burung apa kenapa bu? Nah ini baik Allah menafsirkan kan seorang ulama sufi yaitu Rabi'atul Adawiyah beliau adalah makam dia masalahnya makam Muhyiddin beliau itu baik bila kuliba amal kuliba ibadah sidin turun ke tanah di mana ada tempat di situ nang angker nang batu apa banyak hantunya kan banyak apa sini berjalan putar di sidin dah di hati apa apakah aku ini lebih takut kepada makhluk atau yang menjadikan makhluk mengitakan usaha baik kada usahanya kita itu kita di rumah aja dalam kamar pajahi lampu sawatan 10 menit bebusak ya nah supaya boleh menyadarkan kita nih kayak ini nih aku nih kainahan tinggalkan orang kayak apa kemana lagi buka maka kita nih kalau ketika orang nama meninggal tuh pian setelah pulang kan makanya Nabi yatba'ul maita salasun yang mengantar orang mati 3 golongan ya pertama siapa ya ahluhu keluarganya boy yang kedua malu hartanya nah yang ketiga adalah amalnya amal ibadahnya nah ketika sudah dibuat kali yang lahat bulik 2 siapa hartanya mun ada nih lawan keluarganya biar kayak apa muasnya laki yalah gagahnya laki tampannya laki itu sudah mati saku-saku biasanya ulang sama bini nah tinggal apa amal ibadahnya gue yang itu aja lagi amal ibadahnya jadi tersimpang sedikit nih ulun ditanya ada tanya masalah nih kan masalah harta nih jadi sidin tuh berniat aku sidin lah karena nih hartaku ini hendak menyadakkan mulah langgar ada sidin bisa banda kan ada kawan aja maafi sidin ada pelanggaran nih
sidin kadapakan tuh bila langgar itu kebaikan langgar itu atau majelis taklim itu karena kebaikan ulun apa ini hal takun nah biasan digunakan untuk itu. Kebetulan langgar tadi belum dulu pas sidin mati. Harta sidin kada tajulung ulun. Maka sidin berniat sudah. Nah, dan aku matilah, ini hartaku ini nah. Ini kan nih peninggalanku ini nah. Ku beriakan, ku sedekahkan lawan langgar tadi misalnya nah itu. Jadi pertanyaan, lo mati lalu ahli waris ini kan menghapi kayak apa guru? Jatuhlah wasiat sidinnya. Nah, atau kadakah? Ini hukumullah hukum ini. Nah, jalun andai kata sidin menyerahkan waktu sidin hidup ini kan nah panitia katakanlah nah panitia nah pian ini perwakilan nah ini kujulung na ikam pawayakan karena bila ikam baik langgar nih nah ini tak sekian ingin hartanya maka itu gol kada boleh lagi digugat. Tapi pun masih di tangan sidin belum diserahkan sidin mati sidin itu hanya jatuh sepertiga. Ibaratnya 100 garam berapa? Hanya 33 garam lebih aja. Sisanya 60 garam lebih itu hak ahli waris. Kenapa masalahnya? Karena sidin baru menjulung. Ada lulus. Jangan sudah julung sidin, innalillah. Ada dapat ahli waris. Julung apa garang kayak itu? Jangan tahu nah, gue dulu aja. Nah, jadi tetap aja silakan. Dan itu bila sudah ditentukan ini wasiat itu kada boleh hal lain. Umpamanya tadi kalanggar, anggal mana atau majelis taklim di mana. Kada boleh itu yang lain nyolong. Nang disusakan lo. Nah, kecuali sidin mau sidin aku mati lah sedekahkan nah kemana kasarah aja. Nah, itu boleh. Tapi kalau sidin mau khususakan ke satu tempat kada boleh nang lain. Khususiat deh. Itu anehnya apa ya? Ini misalnya lo menyimpang masalah hukum ini kan setiap tahun guys. Artinya apa? 1/3 jamu tidin 2/3 hak ahli waris. Jangan dianam itu ada boleh gitu wasiat tidinnya. Kecuali ahli warisnya ridha. Kalau baca kami ini kami salahkan kami beriakan aja kami gadanya ada apa? Tapi ridha musiah banyak malain aku dengan lain ada berduitnya nak juga kadang awak. Di apa urusakan dulu kan berisakan dulu baru apa dilulusakan sepertiga nah kalau ini terjadi kayak itu kan jangan nanam tuh kan ada boleh kita menyewakapakan hak orang wajib mengganti kalau menjulung wajib mengganti karena hak memberikan Allah lain. Nah selanjutnya kalau itu boleh jadi buat yang kawan kita sebutin ya amal ibadah kita aja cuma jangan juga ini ada jualan sari lawan anak buah yang kayak awas yang kadang kedua aku nih apakan semuanya nih apakan semuanya ada kawan itu kan nggak boleh kalau niatan menghalang nyata tapi yang kada dapat itu adalah yang kada dapat itu adalah pertama lah beda agama yang kedua membunuh nah itu kada pare deh membunuh atau beda agama mun agama biar kayak sawangal-wangalnya anak tuh bila mati tetap dapatnya asal yang dua ini kada terlaksanakan membunuh dan beda agama ikhtilafud din lah ikhtilafud beda agama itu kan tidak boleh warisan dasar atau napa membunuh biar anak dalam fitan nih tetap parai kada boleh lagi tuh menerima warisan kalau terjadi misalnya contoh maaf naudzubillah lah buyak bana kuitan dah lah apabila mati dimunisi dan racun mati anak dapat harta warisan maka anak tadi kada boleh lagi menerima warisan karena itu membunuh ngajak warisan warisan misalnya Tuhan. Nah selanjutnya pula katakanlah dan waktu yang terlebih sunyi daripada pekerjaan dunia dan waktu yang terlebih hak di dalam hadir hati akan Allah Ta'ala yaitu seperti waktu tengah malam ya, kalau dan waktu sahur nah itu biar bagus biar ya malam tadi julun jadi yang awal tuh biar sediakan naik malam-malam tuh nah belajar beradab ya kebanyakan mulai binian takutan beradab
pengecut. Lelakian sama ada juga ciri pengototan ini nggak lihat lah. Rasan apa? Iya lah. Itu baik anu hati kita nih nah, melajari tuan bahwa apa tujuannya kayak ini pula. Kenapa kita belajar kadab tuh baik? Bahwa apa yang namanya kadab ini kan karena kalau kita melihat orang kadida, nih tidak apalagi sunyi nih, mana kita minta tolong, mana kita minta nih, ya Allah hadilah lo teman nih. Nah di sini kita sadar bahwa apa puji Tuhan apa akulah yang akan menjadi penolongmu. Nah jadi ini sana nih, ini soal lalu timbul situ baik hati kita nih. Nah takawa pian anak istri al yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yalah harta benda, anak istri, keluarga, kerabat dan manfaat kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, sejahtera, baik, selamat ibadahnya itu pian. Nang kita pikirkan nih takawa nafsi-nafsi kan di hari kiamat ikam-ikam apa aku itu ada apa pengecualian kena Allah nah jelas kita Allah. Nah kemudian lagi kata Said Abdullah Al-Haddad insyaallah nah, kata beliau wa'lam anna salahad dunya wad dini mauqufun ala sifati tafakkuri wa man uqiya hazzuhu minhu akhadha bihazzin wafirin min kulli khairin wa qad warada tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin wa qala aliyun karamallahu wajha la ibadata katafakkuri wa qala ba'dul arifin rahimahullahu ta'ala at-tafakkuru sirajul qalbi fa idza dhahaba fala ida'ata lahu intaha. Artinya ketahuilah olehmu nah bahwasanya kebaikan dunia dan akhirat kata Sayyid Al-Haddad lah kebaikan dunia dan akhirat atau dunia agama lah kebaikan dunia dan agama itu terhenti atas bagi tafakur. Maksudnya apa? Tafakur memikirkan masalah diri kita nih dunia kan. Dan barang siapa diberi oleh Allah Ta'ala akan bahagiannya daripada baik tafakur itu niscaya mengambil ia dengan bahagian yang terlebih sempurna. Apa bu? Artinya bu kalau orang ini mau menggunakan pikirannya mau tafakur sehari itu walaupun paling 5 menit walaupun malam insya Allah orang ini bahagiannya luar biasa dapat yang nikmat. Kenapa? Karena dengan tafakur itu kita sadar merenung satu mat ada ganungan kita nih lain mbak tafakur kita nih bangun guring habis pulang nih beres habis minyak habis yalah intalu habis anak jauh yalah gaji belum keluar yalah nah, tafakur kita aja tuh cuma tafakur lain gue ada jakah anak ini paham-pahamnya itu lebih enakan kok menghadang kiriman di dunia tuh pian aja. Nah kayak itu kita nih padahal kalau kita pikirin nih gandong berikan ya Allah kan kita di dunia masih kawakan di sini kita dari keingetan bah kita pikirkan bangun guring ya Allah alhamdulillahilladzi apa ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah ini kan di situ kata nikmat nih masih mudahan dengan nikmat hari ini nah umur ini kawa aku gunakan untuk ibadah baik kebaikan gasan sangku itu ada kita nih baik makanya kan ada Luqmanul Hakim ya bunayya ma ta'budu min ba'di hai anakku mun aku mati siapa nak kamu sembah. Ada kita ya bunayya ma ta'kulu min ba'di hai anakku mun ika mati apa nak kamu makan. Nah itu misalnya kan gini haus ini bagus saja fasilitas anak usaha gawean itu memang bagus kita kan tugas kita karena kan kadal fakur ayat kunung kufaran ya Nabi kemiskinan itu bisa menyebabkan kekafiran cumanya apa kita ini tak lalu mikirkan itu sudah ada dehnya deh masih pikirkan lagi lain kan tidak lalu hati kita nih baik lalu makin jauh dengan Tuhan ayatnya tuh kada jamin kada yakin dengan jaminan Allah padahal Allah Ta'ala menjamin sudah wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha ya Allah tidak ada binatang yang melata di bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Pian tahulah
waktu pian lahir nih tahu Pak anak siapa nih bin siapa sudah genah hanya pian dulu hanya tahu ini Pak abahku ini mama kok ibah itu kan kena usaha apa nih tahu lagi nasib belum makanya ini terkadang nang kada di luar dugaan ternyata dapat nih nama ancang-ancang kada dapat ya nah berarti kan usaha kita pun lain ya jelas itu sudah agus sangguhan nih ada yang macam-macam tujuannya terparai ada juga yang kada mengaruhan ternyata dapatnya juga berarti kan nasib ada rezeki lain juga berarti kan sudah ada irisannya masing-masing kata kawan kita ini baik manut kehendak kita mohon manut kehendak kita biarnya hancur dunia yalah tapi napa kehendak kita tidak akan terjadi kalau tanpa izin Allah kehendak Tuhan yang berlaku nanti kita nih baik sebenarnya napa lalu ibnu ataillah arih nafsaka minat tadbir cobanya hati kita ini lapangkan daripada tadbir itu biar merancang berdahulu mahayal dulu jadi artinya kada tapaku ini tapaku mahayal ada maksud tapaku ini tapaku memikirkan kayak apa aku ini lebih baik kayaknya makanya itu kan ayat Simdina itu kalau Pak Simdina jangan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib jadi orang yang benar takwa kepada Allah itu kan Allah jadikan jalan keluar setiap kesusahan. Nah, Allah berikan rezeki tanpa dikira-kira. Yang ada tangah di situ kan. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Orang yang benar tawakal kepada Allah, Allah yang menjamin rezekinya. Burung yang terbang di atas udara aja. Ya Allah, disuah burung itu biar bisa bikin dai disuah. Ya Allah, nya guling pakanya kebelikan ka sarang kena esok subuh terbang pulang. Napa? Di dalam surah napa? Tabarak al-muluk punah. Tabakalnya punah. Afala awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbit ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Awalam yarau ila tayri fawqahum apakah mereka ini kada memandang manusia ini kada pikirkah ila tayri burung yang terbang di atas kepala mereka yang tinggi itu ma yumsikuhunna illa rahman tidak ada yang dapat menyuruh mereka itu bertahan burung singgah di banyak iwak tidak illa rahman kecuali Allah yang bernama Rahman innahu bikulli syai'in basir sesungguhnya Allah maha melihat dengan sesuatu tahu sudah ada rezekinya tahu-tahu terak singgah sampainya dari di situ anunya nyamannya Bu jadi kita baik sebenarnya ya usaha kita tetap jalan nama nabuhuma tetap nama pawadean tetap boleh wadai ada apa rezekinya macam-macam ya, yang penting kerjakan cuma jangan merancang berdahulu karena beda sekian ini sekian house ini nih nambah target nih lapah bian musia kena parai awak kagering uyuh Pak akhirnya napa ya kan kabul hajat jadi napa bisa jadi isagi Pak atau isha bisa juga maaf ini tersinggung lah nanti talah kalau itu aja ini isagi lawan isha macam-macam kan kalau SPD kalau pindik jadi SPD salah pindik ya. Kalau Ishaki sudah ada gangguan. Ishana sedang hanyar. Adalah cucoknya itu. Cerita. PA barang boleh. PA apa? Pegawai Allah Ta'ala. Atau camat calon mati. Tahu lagi saya baca nanti. Nah, kita boleh. Ini Masya Allah. Jadi tapaku itu luar biasa buahnya. Jika ada salah ada. Silahkan kita bekerja ya'mali dunia ka'anna kata isu gadan ya Nabi wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu gadan silahkan kerjakan dunia seakan kita hidup besok harinya kerjakan akhirat seakan kita mati besok harinya artinya kita ini baik ketika beramal itu lepas gawian buang kita habis beramal silahkan ini ulang nang salahnya nih ya tadi memikirkan nang belum pikirkan dulu mikirkan nih sakitnya dulu belum menggawi lagi mikirkan deh tulakah pian apa yang dimakan hari ini mikirkan dulu tuhuk sudah akhirnya pas parai semuanya dipikirkan jangan tukar jadi kita kalah ya jangan pikiran banyak ya sudah nah ada nah di dalam hadis Nabi ada Nabi akhwafu ma akhafu ala ummati sesuatu yang paling aku takutkan terhadap umatku ini dua perkara nih. Pertama, tulul amal. Iyalah. Di antara nih panjang cita-cita di antara nih. Iyalah. Panjang cita-cita nih. Kawan takutan mati.
tulul amal nih terlalu banyak hayalan. Itu paling berbahaya pian. Kalau sudah banyak angan-angan kalian, kali itu habis-habisnya lagi. Atau ditanamkan sifat loba dan tamak ya. Nya loba dan tamak ini penyakit manusia secara umum. Arti loba itu apa? Loba ini biasanya baik. Arti loba itu kada pernah merasa mayu, kurang tarus. Yalah dapat 1.000 hendak 2.000, dapat 2.000 hendak 3.000, hendak tarus tuh. Itu namanya loba. Nah adapun tamak ini biasanya kada pun rugi. Itu tamak. Kalau tamak ini biasanya kalau umpamanya hendak untung hendak rugi. Ibarat menukar itu nang apakah anak murah jual larang lah ibarat nukar iwak tuh tahu mana awal terus lunak iwak kurang bisa ujung-ujungnya kada jadi ulang esok kalinya piam hijau lagi buka sih dia nih kenapa hakunlah maafulah hukum kita buai manawar itu jangan lebih pada 3 kali itu sunnah sekali 2 kali itu kan selesai dah. Itu juga nama juali pun dia jangan jual banyak tawaran hendaklah jangan juga menawari jangan lebih dari 3 kali menjual pun jangan menukar pun jangan lebih 3 kali ini bagi akal aku tadi di situ saya ini aja mana tadi bujur berdusta dia pulang ada yang menjual ya juga ingin tadi aku ditawar saya ini akhirnya dia salawi di jalan nikam nama buah padahal ini menawar sama pada berbohong nih kayak apa nih nyaman gue deh tapi kan bahayanya ada baik. Nah itu nampak karena kita tamak tadi kita hendak 2 kali selesai berdiam ya itu misalnya pula nah deh jadi yang terlebih sempurna daripada segala kebajikan. Nah ya dah. Dan sungguhnya telah datang hadis Nabi nih ya hadis Nabi SAW bahwa tafakur satu saat itu terlebih baik daripada berbuat ibadah setahun ibadah baik saat aja satu umum main wa ima 5 detik kali 5 menit kan satu mat aja makna satu matannya cuma tapakunya membuahkan hati kita jadi sadar merenungkan. Nah itu lain tapakur yang menambah kita makin tamak lain dia tapakur ingat aku ini salah orang tadi kirakan kita macam-macam tahun ini mudahan baju kemarau mudahan kau bertanam pulang di hati nih karena berlaku banyak tauliban nih kawan ini mahaya jadinya padahal banyunya dalam tanam belum ongot-ongotan bangun gurih mikirkan itu deh akhirnya apa ya pas parai kada tegawi nah rubah kita nih kainin kebanyakan lah sama contoh maaf lah nang terkadang orang mendengarkan baik ini kisah orang ini kan antara perbedaan nang bujangan karena banakan kah nang sudah nang bujangan ini kan ongot kabidah aku berduit lagi kawan biasan jujuran biasan menjujur ongot mikirakan nih baru dia datang tuh nang mikirakan lah bagaimana nih nang sudah dipinian bang mikirakan apa caranya supaya kawa ini kawa mulah rumah macam ini nih nang sudah dipinian lah mikirakan apa aku nih nang berenakan pulang sudah genalan nih apa caranya gesan mengawinakan pulang mikirakan anak bujangan sudah tagih nih gede-genal ya kalau boleh umum ini sampai segi nang sudah kawin mah mikirakan pulang lagi nang sudah berenakan nang sudah binatang tuh mikirkan ini cucu pulang apa kita tidak bisa loh amun kita kayak itu aja terus gue kemana waktu kita untuk ibadah apa kurakan aku nih mikirakan bagaikan mana kisah Nabi Musa aja Nabi Musa bu Nabi itu ambiya tuh ketika Nabi ini diperintahkan ujian Tuhan wahai Musa nah kamu perintahkan untuk ke negeri apa Mesir menghancurkan Firaun Nabi Musa tak ingat ya Rabbi kaifa ahli mun aku tulak kayak apa mama anakku di rumah biniku nih siapa beri makan nih Nabi Musa ini keingatan Allah hujat Allah wahai Musa idrib bi asakal hajar pukullah dengan tongkatmu itu batu yang besar nak kayak gajah tadi pukul bisa 3 kali 3 kali lagi
Ya Nabi pokoknya Tuhan pukul sampai 3 kali maka berkeping-keping hancur. Ternyata di dalam batu nang kadida luangnya tuh boy ada ulat banyak pulang di mulutnya penuh dengan makanan. Di mana datangnya? Dan mulut ulat ini berbicara subhanallah yunsi man zakarah. Maha suci Allah yang kada pernah lupa terhadap hambanya yang ingat kepada Allah. Artinya selama masih hidup kita ini ada rezekinya. Nang kada rezeki itu mati dah boy. Mun masih hidup ada rezeki. Yalah. Iya wonten Pak, mun masih hidup aja masih rezeki. Mun ada rezeki masih hidup. Artinya selama orang itu berrezeki kada mati. Nang mati itu kan berrezeki lagi. Habis rezeki dah. Makanya ada Nabi, andai kata manusia itu lari daripada rezekinya, niscaya tidak akan bisa lari seperti kematian. Kemana kan bisa ampunnya, biar tetap dapatnya, bisa rezeki Musa. Biar tuh patah-patah dan tetap dapatnya. Ya, mah nyimpan nih hayam hebatnya. Bisa rezeki Musa. Jadi kita dibaik itulah. Nah, artinya baik masalah rezeki ini kita boleh mikirkan, cuma jangan sampai lupa dengan jaminan Allah. Nah itu aja biar usaha dan ikhtiar kita dan itu kadang memberi bekas guys. Itu lalu kita ini kada terlalu sedih. Artinya kita usaha tapi ikhtiar kita tetap berkeyakinan Allah yang menjamin. Usaha tetap jalan, usaha kita tetap jalan, tapi batin kita tetap tawakalnya kepada Allah. Ibarat orang berhormat itu baik, tugas kita apa ya? Bertanam, mengolah anak benih, balangai, soal berbuah kadanya itu urusan Allah Ta'ala. Selesai. Ada sedih kita, namun kita kalau membuahkan nyaman lain kayak ya lah, kalau kita mau lah kawalan kan tidak kayak apa aja profesor ahlinya nang doktor kapannya ada kawal membuahkan benih pisang lah kawal membuahkan lah ubi kawal lah yang membuahkan umbi ya kan bila sekian dan tahunya kalau nah berarti hakikatnya masalah rezeki itu dah jaminan Allah. Kita hanya dapat istilah jahirinya aja. Nah itu namanya usahanya tuh supaya jatuh kepada jabariyah ni lah. Nah kemudian lebih abdal nih, lebih abdal daripada ibadah setahun ya, ibadah setahun nih masya Allah. Dan kata Sayyidina Ali Kamal Wajah, tiada ibadah yang terlebih baik itu seperti tafakur. Mana paling bagus bang? Dan lagi kata setengah ulama yang arifin rahimahullah taala, bermula tafakur itu pelita yang menerangkan hati. Maka apabila hilang pelita hati itu, maka tiada ada bercahaya ia bagi hati. Maksudnya ini pula. Jadi orang yang tidak ada di hatinya tafakur itu laksana rumah kada belengku. Laksana hati kan ya tenang hari debat tarang hati gelap terus karena kada tafakur. Jadi kalau Anda tafakur ingat dengar ajan tafakur kita ini azan yang perintah Allah nih nah. Mun aku kada sembahyang berarti apa? Nah, berarti aku niwani ini lawan siksa. Manahan berarti aku sanggup lawan siksa. Nah, berarti tafakur orang berpikir lepas. Nah, berarti namanya tafakurannya nih. Mun aku kada puasa berarti apa nih? Nah, berarti wani ini berarti melanggar itu berarti aku wani saja. Tafakur juga toh. Ya, umum itu dia. Jika kita kalau aku berbuat seperti ini, kalau aku menguyak orang berarti aku wani ini kan. Berarti aku wani ini berarti aku berani. Nah, berarti kita sanggup lah. Tafakur dipikirkan. Jadi kesimpulannya segala perbuatan yang kita gawe itu baik, kita pikirkanlah untung dan ruginya. Bilanya untung silahkan, bila pecang rugi tinggalkan. Itu orang yang tafakur. Jadi masya Allah luas benar lah. Misalnya jadi kesimpulannya baik di hati kita ini mukawa malam hari itu ada kita gunakan. Atau mengatakan siang lah, nanggu kita duduk sorangan santai kalau bisa aja tafakur itu. Jadi umum tafakur nih memikirkan untuk kebaikan diri kita, gasan kainah atau gasan akhirat. Dunia memang perlu, tapi lebih perlu lagi akhirat. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat lebih baik daripada dunia. Nah mungkin sampai di sini pula yang belum sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi talbil ilmi wa fi nasrihi wa fi jami'i ta'at wa ibadah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum